Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sehat semua ya. Ya, hari ini kita akan belajar PPKN tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Pada tema 1 ini kita materinya ada subtema 1 sampai 3. Subtema 1 kita belajar tentang keragaman budaya daerah yang terikat persatuan dan kesatuan. Itu yang akan kita pelajari untuk hari ini ya. Nah, tapi sebelum kita belajar sebaiknya kita nyanyi dulu nih biar semangat. Oke. Lagunya apa ya? Oh ya, dari Sabang sampai Merauke. Udah hafal ya? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang Ya, itu ya. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Maksudnya apa ya? Wilayah kita membentang dari Sabang sampai Merauke, yaitu di wilayah Indonesia bagian barat sampai bagian timur, yang berada dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Ya. Nah, apa akibatnya dengan luasnya wilayah Indonesia tersebut, dengan banyaknya pulau yang ada di Indonesia? Hal ini menciptakan berbagai keragaman budaya yang kita miliki. Nah, keberagaman apa saja itu? Nah, keberagamannya yaitu 1. Nah, di sini kalian lihat, ada bentuk rumah yang berbeda-beda, ada baju yang berbeda-beda. Itu adalah contohnya ya. Contoh keragaman. Keberagaman yang lain, nah, yaitu keberagaman suku. Di Indonesia banyak sekali ya suku yang ada. Di situ ada suku Minang, ada suku Madura, suku Dayak, suku Jawa, suku Bali, suku Betawi, suku Batak, suku Sasak, suku Asmat, suku Dani, dan lain-lain. Yaitu yang mendiami wilayah-wilayah di Indonesia. Ada pertanyaan, berasal dari suku mana ayah dan bunda kalian? Ada yang sudah tahu? Ya, bagus. Nanti yang belum tahu tanyakan ya sama ayah dan bunda. Oke. Selanjutnya ada rumah adat. Kita memiliki rumah adat yang bermacam-macam. Yang pertama contohnya rumah adat dari Jawa, yaitu joglo. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang pernah melihat juga, atau yang ada yang kampungnya di sana ya, berasal dari Jawa. Kemudian ada rumah Honai dari Papua. Nah, bentuknya yang unik ya, atapnya seperti itu. Kemudian ada rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Ada juga rumah Gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Nih, yang biasa suka makan nasi Padang, ya kan, bentuknya pasti tahu. Nah, apa nama rumah adat daerah kalian? Ya, bagus, sudah tahu ya. Oke. Selanjutnya yaitu ada pakaian adat. Kita juga memiliki berbagai macam pakaian adat, tiap daerah beda-beda. Di situ ada kebaya encim dari Betawi, ada baju bodo dari Sulawesi Selatan, kemudian ada surjan dan blangkon dari daerah Jawa.
baju daerah adat mana nih yang pernah kalian ketahui atau mungkin yang pernah kalian pakai saat perayaan-perayaan atau acara-acara yang lain? Masih ingat? Ya, itu ya. Oke, keberagaman yang selanjutnya yaitu keberagaman makanan khas. Wih, enak-enak nih makanannya. Yang pertama pasti kalian kenal, yaitu ada pempek dari Palembang, ya kan? Kemudian ada juga yang dari Jogja, yaitu gudeg terbuat dari buah nangka, ya, nangka muda dengan rasa manis di situ. Kemudian juga ada coto Makassar dari Sulawesi Selatan. Nah, tentu kalian sudah sering nih makan atau mengonsumsi makanan khas daerah. Nah, makanan dari daerah mana yang menurut kalian itu paling enak dan kalian sukai? Apa namanya? Ayo coba sebutkan ya. Oke, selanjutnya yaitu adanya macam-macam upacara adat yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu tedak siten dari Jawa. Ini biasanya anak yang berumur kira-kira 8 bulan ini ada upacara adatnya di situ. Kemudian ada lagi yang dari daerah atau dari Pulau Bali, yaitu upacara pembakaran jenazah. Ini bagi umat Hindu di sana ya. Kemudian juga ada upacara adat lompat batu nias. Ini untuk menandakan bahwa seseorang itu sudah dewasa ya, bila bisa melompati batuan tersebut. Keragaman yang lain yaitu adanya berbagai macam bahasa, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, atau juga ada bahasa Bugis yang tentunya berbeda ya. Kadang kita nggak ngerti, ada orang ngomong bahasa apa itu. Nah, itu mungkin bahasa daerah yang tidak semua orang bisa. Selanjutnya yaitu ada lagu daerah juga yang berbeda-beda, seperti ada Apuse, Bungong Jempa, ada juga Jublak Suweng dan lain-lain. Nah, ada juga keberagaman yang lain yaitu tentang alat musik tradisional. Di situ ada angklung yang dimainkan dengan cara digetarkan, kemudian ada gamelan, perangkat gamelan ya. Di situ ada gong, ada saron dan lain-lain. Kemudian ada juga di sini alat musik tradisional sasando. Kemudian ada juga yang dari Papua yaitu tifa. Ya, seperti itu. Nah, dengan keberagaman itu, bagaimana nih sikap kita terhadap keberagaman yang ada di Indonesia? Ya, keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan supaya tidak punah, supaya tetap ada ya, sampai turun temurun, sampai ya pokoknya tidak punah. Kemudian kita juga harus menghargai budaya dari daerah lain supaya tidak terjadi perpecahan. Hal apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap budaya lain? Yaitu menghina. Ya jelas nggak boleh. Menurut agama nggak boleh, menurut sosial juga nggak boleh. Dan juga ada merasa bahwa budaya sendiri yang paling baik. Apa yang terjadi bila hal itu kita lakukan? Tentunya tidak akan terjalin persatuan dan kesatuan. Ya, oke, sampai di sini. Ya, mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan kalian paham ya. Nanti bisa belajar lagi. Selanjutnya kalian yaitu mengerjakan tugas buku paket tema 1 halaman 27. Di situ ada nomor keragaman budaya, contoh sikap menghargai, dan contoh sikap kurang menghargai. Insya Allah bisa ya, gampang nih dalam kehidupan sehari-hari kita bisa atau kita biasa melaksanakannya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.